Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Abadi Bayaki dari kelas 6A Arsitektur Bangunan Gedung. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas besar arsitektur hijau yang diterapkan pada bangunan studio perancangan terpadu saya, yang dimana dipimpin oleh dosen Bapak Muhammad Hilmi, ST.MSc. Nah, untuk penerapan pada studi padu saya, yang pertama adalah appropriate site development, yang dimana adanya area landscape berupa vegetasi atau softscape yang bebas dari struktur bangunan, yaitu dengan area lahan hijau sebesar 10% dari total lahan. Yang dimana lahan saya ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 4, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Untuk KDH-nya sendiri yaitu 20%, dengan hasilnya yaitu sebesar luas 1680 meter persegi. Yang kedua adalah penerapan energi efisiensi, yang dimana pengawalan alami pada bangunan saya berikan beberapa lubang udara atau jendela yang dapat dibuka tutup, yang terdapat dua jenis, yaitu penghawaan alami. Pada bangunan diberikan bukaan berupa lubang udara atau jendela. Yang kedua adalah penghawaan buatan menggunakan kipas angin dan juga mesin pendingin yang harus digunakan saat jam tertentu. Penerapan yang ketiga adalah penerapan water conservation, yang dimana yang pertama penggunaan downfeed system, yaitu tangki bawah air atau tangki bawah kemudian dipompakan ke tangki atas. Biasanya dipasangkan di atas atap atau lantai tertinggi dari bangunan tersebut. Dari sini air didistribusikan ke seluruh bangunan. Sistem tangki atap ini cukup efisien diterapkan karena selama airnya digunakan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat plumbing hampir tidak berarti. Yang kedua, sistem pompa yang menaikkan air ke tangki atas bekerja secara otomatis dengan cara yang sangat sederhana, sehingga kesulitan dapat ditekan. Yang ketiga, perawatan tangki sangat sederhana dibandingkan dengan misalnya tangki tekan atau lainnya. Kemudian, yang keempat adalah material resource and cycle, yang dimana penggunaan kembali material bekas pakai atau bahan-bahan existing atau penggunaan struktur berupa pabrikasi. Nah, sebagai tuntutan dari tema perancangan sekolah menengah kejuruan ini, yaitu green building atau arsitektur hijau, maka dari ini struktur yang dipilih adalah dengan sistem ribbit frame dan pada bagian kolom dan balok penggunaannya, karena struktur ini cenderung lebih stabil. Kemudian untuk strukturnya dilakukan dengan sistem pabrikasi, yaitu dengan beton pracetak yang kemudian dipasang dengan sistem beton juga. Dan kemudian untuk struktur lainnya, yaitu struktur atap, menjadi dua, yaitu atap miring dan atap dak. Untuk atap miring menggunakan struktur rangka dengan material baja, kemudian untuk atap dak menggunakan beton bertulang. Dan karena bangunan berpotensi lebih dari 2 lantai, maka jenis fondasi yang digunakan adalah fondasi footplate, yang secara keseluruhan kekuatan cukup untuk memberikan jaminan keamanan pada bangunan tersebut. Dan yang terakhir yaitu material resource and cycle. Untuk kesehatan ruang yang saya terapkan yaitu bukaan ventilasi, pengaruh dari penggunaan material, akustik bangunan, dan sistem penerangan. Dan adapun pengolahan air seperti penggunaan kebun olah limbah, di mana sistem ini diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Mark Nelson, Ketua Institute of Technique dan pendiri Wastewater Garden Indonesia, yang dimana proses tahap pertama adalah penampungan air buangan dari kamar mandi, bak cuci, atau toilet ke dalam septic tank yang kedap air. Kemudian pada tahap kedua, air dari septic tank akan dialirkan ke dalam bak berisi tanaman yang memiliki kemampuan untuk menyerap bakteri berbahaya dan mengikatnya dalam akar. Dan yang terakhir pada pemrosesan tahap ketiga,
yaitu air olahan dari kolam pertama dialirkan ke bak berisi koral atau batu-batuan yang dasarnya dilapisi dengan koral berukuran kecil, ijuk, dan tanah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadinya salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.